Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zufan Hakim. Saya mahasiswa Rekayasa Perancangan Mekanik Universitas Diponegoro. Dan di video saya kali ini, kita akan membahas dasar-dasar coding yang akan dibagi menjadi 5 pokok bahasan. Yang pertama, tujuan kursus, alur belajar, pembuatan akun Scratch dan Replit, menjalankan program pertama, demo aktivitas 1, dan proyek membuat pasta. Jadi ini adalah kegiatan yang akan kita lakukan pada video kali ini. So, next. Nah, tujuan kursus sendiri yaitu mempelajari dasar-dasar pemrograman dengan cara yang menyenangkan, mudah, dan praktis. Itu setelah itu alur belajar di video ini kita akan membahas 5 pokok lagi. Yang pertama, proses pemrograman itu seperti apa, analogi dengan kehidupan nyata. Tiga, mempelajari konsep secara langsung menggunakan pemrograman blok. Nah, pemrograman blok sendiri kita akan menggunakan situs yang bernama Scratch ya. Setelah pemrograman blok, kita akan beralih menggunakan pemrograman teks dengan Python di website Replit. Nah, setelah paham dua konsep pemrograman secara dasar, kita akan melakukan latihan coding. Oke, mari kita mulai saja. Proses pemrograman sendiri dibagi menjadi 3 poin penting lagi. Yang pertama dimulai dengan mengidentifikasi masalah. Kedua, membuat algoritma yang berisikan solusi terhadap masalah. Yang ketiga, mengkodekan algoritma agar dapat dipahami komputer atau agar dapat dibaca komputer ya. Nah, contoh paling sederhananya dari proses pemrograman itu sendiri yaitu ini kita bertemu dengan seseorang yang kita tidak ketahui namanya. Nah, kita penasaran siapa nama dari orang tersebut. Nah, kita sudah memiliki masalah. Nih, lanjut, kita membuat algoritmanya. Bagaimana algoritmanya? Kita lihat. Nah, algoritma dari permasalahan tadi, kita bisa bertanya kepada seseorang itu, siapa namamu? Kemudian, kalau dia baik, dia mungkin menjawab namanya Aulia. Nah, ini misal saja ya, namanya Aulia. Setelah itu kita bisa menyapa dia dengan oh, hai Aulia. Nah, ini dia analogi kehidupan nyatanya dari suatu pemrograman. Dimulai dari masalah tadi kita tidak tahu siapa nama jadi dari seseorang itu. Kemudian kita menyusun algoritmanya, kita bisa bertanya kepada orang itu siapa namanya, kemudian dia menjawab dan kita balik menyapa dia dengan menyebutkan namanya. Ini contoh paling sederhana dari pemrograman. Nah, algoritma sendiri adalah suatu rangkaian instruksi dan aturan yang harus diikuti untuk menyelesaikan masalah tertentu. Nah, ke semua semua poin-poin yang sudah dijelaskan tadi kita bisa merekamnya menjadi ini masalahnya, mendapatkan nama panggilannya, setelah itu menyapanya. Nah, dari masalah tersebut kita dapat menyusun algoritmanya, yaitu pertama menanyakan siapa namanya, yang kedua menunggu jawabannya, ketiga mengatakan halo dan juga namanya. Ini algoritmanya. Dan untuk kodenya kita akan membuat program komputer di Scratch dan Python. Terus kita menulis di pencarian Google dengan ketikkan scratch.mit.edu. Nah, ini tampilan pertama dari websitenya Scratch. Untuk bisa menggunakan kita login saja, masuk sini atau bergabung dengan Scratch. Jika belum memiliki akun, kita klik bergabung dengan Scratch. Lalu kita mengisikan saja nama pengguna, misalnya saja Andi. Kita kita ikuti saja langkah-langkahnya di mana negara kami tinggal ya, nanti bisa di Indonesia ya. Lanjut, ini terserah, bisa di situ terserah saja. Lanjut lagi. Nah, ini bisa memilih gender.
Nah, kita memasukkan email di sini untuk verifikasi akun. Nggak, sudah selesai sampai eh, verifikasi email, nanti kalian bisa login di sini dengan memasukkan nama pengguna. Ini tampilan jika kita sudah login ya. Dan untuk memulai untuk membuat suatu program, kita bisa klik buat di sini. Jadi ini tampilan pertama ketika kita membuat suatu project. Pertama kita bisa mengganti namanya dulu untuk di sini. Kita bisa Jadi ada tiga bagian penting yang perlu diperhatikan di sini. Yang pertama yang ada di tengah sini. Ini adalah tempat untuk kita menyusun kode. Nah, kode-kodenya terletak pada sisi kiri. Nah, ini adalah beberapa kode yang bisa kita masukkan ke dalam sini. Untuk memasukkannya, kita bisa klik kode dan seret, kemudian lepaskan di sini. Nah, ini sudah berada di tempat untuk codingnya. Dan yang terakhir ada bagian yang ini. Ini adalah part kita untuk melihat hasil dari codingan kita yang dibuat di sini. Jika merasa dengan kita sudah selesai, kita bisa mengklik Save Now di sini. Nah, siap. Jika kita ingin kembali ke program kita ini, jika dilihat dari tampilan awal, kita bisa mencarinya di sini, di folder ini. Kita bisa klik. Nah, di sini ada beberapa program yang sudah kita simpan. Kita jika ingin mengaksesnya, kita lihat dalam ini saja. Nah, kita sudah kembali ke program yang kita buat itu. Oke, langsung saja kita membuat program yang tadi ya. Untuk menghapus kode yang ada di tengah, kita bisa menyeretnya kembali ke sini, atau kita bisa mengklik backspace. Oke, untuk awalan kita membuat program seperti biasa. Untuk menjalankan suatu program, kita membutuhkan blok event yang bernama ini. Nah, itu bukan. Nah, di sini kita bisa menjadi untuk menjalankan program kita mengklik bendera hijau yang di sini. Hello world. Nah, kita sudah menjalankan suatu program pertama. Nah, untuk membuat program yang sesuai ini tadi, yang menanyakan siap nama, menunggu jawaban dan mengatakan halo, kita bisa membuatnya seperti ini. Kita mengambil blok yang di sini as, ya. Kita bisa memasukkan, jika diklik, dia akan menanyakan nama kita, dan kita bisa menjawabnya di bawah sini.
Tuh. Oke, untuk selanjutnya yaitu untuk memberikan sapaannya, kita bisa mengambil blok C ya. Ini dia. Nah, untuk mendapatkan hasil dari jawaban ini tadi, jawaban yang ini, kita memerlukan blok jawab. Nah, blok jawab ini agar kita bisa mengatakan apa yang kita inputkan di sini tadi, agar dia, tepatnya dia mengatakan apa yang kita masukkan tadi. Nah, yang menarik ini jawaban ini kita bisa masuk. Tapi kalau seperti ini, kita hanya bisa, nah, si, si kucing ini hanya mengatakan game, belum belum ada sapaannya, belum ada sapaannya. Bagaimana penampakannya? Saja kita cari bagian join. Nah, untuk menambahkan beberapa kalimat sebelum jawaban. Join ini kita masukkan saja ke say. Nah, jawaban masukkan sini. Oke. Ini kita bisa masukkan seperti ini. Halo, pasti. Seperti ini. Nah, itu kita mulai saja. Kita masukkan. Selesai. Permasalahan dari ini yang ingin mengetahui nama seseorang sudah selesai. Dan selanjutnya untuk pemrograman yang berbentuk teks, kita menggunakan replit.com. Nah, ini seperti biasa, kita jika belum memiliki akun, kita harus mendaftar akun terlebih dahulu. Ini atau kita bisa menggunakan Google, GitHub, X, maupun menggunakan email, password, SSO, dan lain-lain. Kita bisa menggunakan email saja di sini dan password. Jika sudah memiliki akun, kita login saja. Nah, ini adalah tampilan awal situs Replit. Dan mungkin untuk beberapa kasus, tampilan awalnya tidak seperti ini. Karena Replit sendiri selalu mengupdate antarmuka mereka ya. Nah, untuk membuat suatu program dengan Python, kita bisa mencari di sini saja, di search ini. Klik saja Python, kemudian enter. Nah, di sini kita bisa mengganti judul dari project kita. Sama saja seperti Scratch tadi, kita namakan. Nah, setelah sudah mengganti ini, kita bisa create app di sini. Oke. Nah, mungkin untuk beberapa kasus lagi tampilannya beda, tidak seperti ini. Nah, ini tidak ada tempat untuk menuliskan program kita. Nah, untuk memunculkannya, kita klik saja ini open files dan klik main Python ini. Nah, di sini kita bisa menuliskan program kita. Oke, yang ini bisa saja. Nah, sini jika sudah seperti ini, kita bisa bebas menuliskan program. Tapi sebelum itu, karena ini defaultnya temanya cerah, kita bisa mengubahnya menjadi tema gelap. Caranya, kayak gini, All Tools,
Nah, itu ke bawah user settings, bawah lagi. Nah, di sini itu temanya kita bisa ubah menjadi dark. Nah, supaya bisa lebih nyaman di mata. Oh ya, dan untuk ukuran font sendiri bisa diubah di sini ya. Dari tiny, small, normal, large, italics. Saya menggunakan large saja. Oke, oke. Oke, kita awali dengan seperti biasa, hello world. Kita bisa mengklik seperti ini. Print, kemudian kurung, dan ketik. Ketika kita mengklik buka kurung, nanti otomatis akan kalian dengan tutup kurungnya. Sama juga dengan tanda petik. Kita klik saja tanda petik dan sudah muncul dua tanda petik. Kita tinggal ketik saja dengan hello. Untuk run, untuk menjalankan program, kita bisa klik run di sini dan hello world. Oke. Nah, itu kita akan membuat program yang ini tadi. Nah, algoritma ini tadi menyalakan siapa nama, menunggu jawaban, dan mengatakan halo dan juga namanya di Python. Ya, langsung saja ikuti saja saya ya, ikuti saja langkah-langkah saya. Bisa nanti langsung dipraktekkan ke website ini juga. Ini mudahnya seperti ini ya program untuk permasalahan tadi. Kita bisa langsung saja. Siapa nama kamu, kita bisa mengisinya di sini. Halo, halo. Nah, ya, ini dia program di Python. Kita bisa tuliskan nama ini sebagai variabel sama dengan kita input siapa nama kamu untuk bisa menuliskan nama di sini tadi, dan kita menggunakan print untuk mengatakan halo nama. Oke, seperti itulah program di Python. Oke, kita kembali ke scratch-nya tadi. Nah, seberapa cepat sih komputer menjalankan program? Sangat cepat ya teman-teman. Kita ambil saja, ini kita pisahkan dulu. We'll say halo. Nah, kemudian di bawahnya kita beri apa ya? Dan di bawahnya kita bisa beri saja. Saya bingung kata-katanya gimana. Nah, ini kan ada dua say. Nah, untuk melihat seberapa cepat program ini berjalan, kita klik hijau-hijau. Nah, ketika diklik bendera hijau, yang tersajikan di sini adalah program yang paling bawah. Nah, ini program yang atasnya sini terasa di skip. Padahal sebenarnya ini tetap dijalankan, tetapi dengan kecepatan yang sangat cepat. Mengurangi kecepatan pembacaan dari komputer, kita jika di Scratch kita bisa menggunakan perintah
kontrol ya. Di kontrol ini ada wait. Kita bisa menggunakan perintah ini. Kita select saja. Bawahnya hello. Nah, di sini kita bisa memasukkan beberapa detik. Kita bisa menggunakan 1,5 detik, 2, ya apapun itu kita bisa memasukkan beberapa detik sini. Terus setengah detik aja. Kita klik programnya. Nah, jika diberi jeda waktu seperti ini, maka program Say Hello akan muncul. Kemudian 1,5 detik berikutnya baru program yang wow. Nah, itu untuk program Scratch. Jadi kita bisa mengurangi waktu bacanya dengan menambahkan wait. Nah, untuk program Python sendiri kita bisa menggunakan perintah ini untuk menambahkan jeda waktu. Time. Di sela-sela program kita bisa menambahkan time, sleep, sleep, kemudian kurung. Nah, di sini kita bisa isikan angka ya, dan dalam 1 detik kita bisa di 1,5 detik. Nah, seperti ini. Nah, ini kita sudah menambahkan jeda waktu di tengah-tengah sini. Kita coba kan? Apa nama kamu? 1,5 detik. Setelah itu keluar. Oke, sama sama seperti Scratch tadi. Sini kita bisa menambahkan time untuk menjeda sebentar program kita. Oke, jadi setelah tahu beberapa program tadi di Scratch maupun di Python, kita selanjutnya menuju ke latihan coding. Nah, di sini ada beberapa tambahan, yaitu tim menanyakan di sini menanyakan olahraga favorit dan katakan bla adalah olahraga yang keren. Nah, ini yang bagian 1, 2 adalah yang tadi, kemudian kita menambahkan yang poin 3 sampai 6. Itu menunggu 1,25 detik, menanyakan olahraga favorit, kemudian tunggu 2 detik dan katakan baba adalah olahraga yang keren. Oke, langsung kita menuju ke Scratch. Nah, ini tadi Jepang saja ini. Nah, ini program yang tadi ya. Kita bisa menambahkan penjeda waktu di sini 1,5 detik. Itu kita menanyakan lagi apa olahraga favorit. Nah, kita menambahkan Asia dan menanyakan jangan lupa jawabannya juga. Kita tambahkan lagi waktu tunggu. Kita berikan 2 detik. Itu kita berikan lagi COIDC dan gabungan join. Kita letakkan jawaban di depan karena program tadi di latihan tadi bla 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 adalah olahraga yang keren. Oke, ini jawaban dari tanya kalau dulu. Keren. Nah, ini sudah selesai ya program dari latihan yang ini.
Kita coba jalankan saja. Apa nama kamu? Pep. Halo Pep. Apa olahraga favoritmu? Coba misal. eh, apa? Renang adalah olahraga yang keren. Oke, ini bisa dianggap selesai ya program kita. Kita lanjut saja ke Python kita. Oke. Kita bisa melanjutkan dari yang tadi. Ini kita hapus saja karena setelah nama langsung kita sapa. Nah, baru di sini kita beri time sendiri kurung satu detik. Oke. Di bawahnya loh, kita bisa namakan olahraga input. Oh, baik. Apa olahraga favoritmu? Oke, kita akan script ada lagi sleep sleep yang ini 2 detik. Setelah itu kita print dan langsung saja olahraga sesuai dengan ini misalnya olahraga ke plus salah plus t si adalah nah, ke oke, ini sudah selesai ya program di petanya ini dan bisa menirunya. Oke, kita coba run saja. Hidung ya ternyata. Oke, jadi ini tampilan jika program kita ada yang error. Sini diberitahukan pada line berapa dan kesalahannya bagaimana. Sekalian memperlihatkan jika ada error ya. Nah, ini di barisan ketiga ya ini. Nah, ternyata ada stop kurung yang bilang. Kita tambah saja kurung. Oke, kita bisa berikan. Siapa nama kamu? Halo, Pak. Apa olahraga favoritmu? Kita isi saja lari. Lari adalah olahraga yang keren. Oke, sama ya. Seperti yang di sini tadi. Jadi latihan codingnya seperti itu. Oke, setelah kita menyelesaikan latihan coding tadi, kita lanjut ke project buat pasta. Projectnya sendiri akan berisi seperti ini ya. Mungkin ada 9 poin. Yang pertama menanyakan nama panggilan, siapa, dan katakan ini ada cara membuat pasta. Kemudian di bawahnya berisi penjelasan cara membuat pasta. Oke. Ini mungkin kata-katanya bisa diganti sendiri. Oke, kita langsung saja ke Scratch. Nah, saya sudah membuat projectnya di Scratch dan hasilnya seperti ini. Hai, siapa namamu? Halo Ucok, ini cara memasak pasta. Terus berapa menit air? Ini sampai 5 menit. Sekian garam, sekian pasta. Selesai, pasta siap disajikan. Nah, seperti itu ya, mungkin contohnya. Bagaimana cara membuatnya? Oke, mungkin seperti itu. Hasilnya, bagaimana cara punya? Ini dia, cara membuat pasta. Oke, saya hapus dulu semuanya. Kita ulang dari awal.
Kita mulai dari awal lagi dari suatu kanvas yang kosong. Biasa kita mulai dengan event, event bendera hijau. Langsung as, as, sing. Nah, uniknya di gabungan sendiri kita bisa menambahkan gabungan lagi ya di dalamnya. Sini. Nah, jadi kita bisa menambahkan kayak tiga kalimat kata halo nama itu "Hmm, ini adalah membuat buat atau memasak atau terserah bebas. Tak, yang penting dengan ini. Oke, cara membuat pasta lanjut, tapi control time. Mungkin biar cepat kita kasih 1,5 detik saja. Artinya, nah ini sudah selesai bagian ini menanya nama panggilan dan secara sopan. Dan kita tinggal membuat poin 3 sampai 9 yaitu tata cara membuat pastanya ya. Oke, membuatnya seperti ini. Kita wait, kita tinggal spam wait say gitu aja sebenarnya. Ya, bisa jarang kita kasih tunggu saya lagi selama menit wait lagi saya jarang wait saya lagi masukkan paksa kemudian wait lagi saja tunggu selama 10 menit wait lagi ayo saya lagi tuliskan wait lagi itu selesai. Kok bisa ya jadi selesai setelah siap disajikan. Nah itu ya ini jajaran kodenya mulai dari basic tanyakan katakan halo nama ini cara membuat pasta dan tata cara membuat pasta di bawahnya. Oke kita jalankan saja. Dari jauh siapa nama kamu? Mei. Ter halo Mei, ini cara membuat pasta diperoleh tunggu selama 5 menit, masukkan garam, masukkan pasta, masak dan tunggu selama 10 menit, tiriskan pasta, selesai. Nah seperti itu ya. Biar lebih bagus ini kata kasih spasi aja biar ada caranya. Oke, nah seperti itu untuk program di Scratch sudah jadi. Selanjutnya untuk project yang di Replit. Di Replit saya juga sudah membuat ya namanya ini cara membuat pasta. Oke, nah jika di Replit hasilnya akan seperti ini. Kamu sudah cara membuat pasta. Saya belum menit garam, sekarang pasta, 10 menit, teruskan pasta, selesai pasta siap sajikan. Oke, kurang lebih sama ya seperti yang tadi. Nah, ini mungkin kodenya. Oke, kita ulangi dari awal. Kodenya seperti apa? Oke.
Ya. Oke, seperti yang tadi awal-awal kita berikan info ini time untuk kontrol waktu. Time setelah itu nama, input, kurung input, kurung ketik siapa nama kamu ini per intro. Halo, nama plus t buat password itu translate translate lima ya cepat print saya akhir ya ketik serta flip nah, sudah selesai ini dia untuk programnya ya teman-teman seperti ini kita langsung run saja barang baru. Halo Ki, ini adalah cara mengutuk ini selama 5 menit. Masukkan garam, masukkan pasta, masak dan tunggu selama 10 menit. Tiriskan pasta, selesai. Pasta siap dijaga. Oke, sudah selesai ya teman-teman. Mulai dari project yang dari scratch, dari Python sudah selesai. Oke, mungkin itu saja dari saya. Dan di video ini kita sudah belajar mengenai beberapa hal, mulai dari proses pemrograman itu seperti apa, logik kehidupan nyata seperti apa, dan ini mencoba menyelesaikan suatu masalah, sudah berlatih coding juga, menggunakan waktu, dan kita sudah membuat project ini, project membuat pasta ini, dan sudah selesai. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.